Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak kelas 10, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat dan mudah-mudahan anak-anak semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan ketiga materi PPMB kali ini, Bu Rita kembali lagi bertemu dengan anak-anak kelas 10 untuk materi yang ketiga, pertemuan ketiga, yaitu mengenal DDC, Due Decimal Classification dan OPAC, Online Public Access Catalog. Nah, sebelum kita belajar tentang DDC dan OPAC, anak-anak perlu tahu dulu apa itu pengertian tentang perpustakaan, di mana bahwa menurut Pak Sulistyo Basuki, perpustakaan itu adalah sebuah ruangan, bagian sebuah gedung ataupun gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu untuk digunakan oleh pembaca, bukan untuk dijual. Nah, kemudian bagaimana dengan perpustakaan digital? Nah, perpustakaan digital tidak memerlukan gedung ataupun ruangan. Namun, perpustakaan digital di dalamnya juga memiliki ribuan koleksi, memiliki banyak koleksi atau terbitan lainnya, ya, buku dan lainnya, hanya formatnya dalam bentuk file. Nah, anak-anak, ibarat kata masuk ke perpustakaan layaknya itu masuk ke sebuah rimba raya informasi. Kalau di perpustakaan itu ada ribuan bahkan jutaan informasi ada di dalamnya, ya. Nah, dalam hal ini maka kita ketika memasuki perpustakaan dimanapun itu berada, hal yang harus kita miliki adalah penguasaan terhadap keterampilan atau kecakapan dalam memanfaatkan perpustakaan, terutama dalam mencari sumber informasi. Karena apa? Karena di perpustakaan itu ada ribuan bahkan jutaan mungkin, ya. Di perpustakaan itu ada banyak jutaan informasi, jutaan koleksi yang kalau kita tidak memiliki keterampilan untuk memanfaatkannya, tentu kita akan menjadi bingung, ya, seperti kehilangan arah, tersesat, ya. Kalau di hutan, kalau kita nggak punya alatnya, keterampilannya, nggak punya denahnya, tentu kita akan tersesat ataupun bingung. Nah, inilah salah satu, ya. Di sini Ibu nanti akan menyampaikan dua alat atau sebagai petunjuk, alat bantu untuk mencari sumber-sumber informasi di perpustakaan. Yang nomor satu adalah tentang DDC, Due Decimal Classification, ya. Jadi DDC ini adalah sistem klasifikasi desimal Due, ya, yaitu sebuah sistem klasifikasi perpustakaan yang diciptakan oleh Melville Dewey, seorang pustakawan Amerika, ya. Nah, DDC ini diciptakan untuk memudahkan petugas perpustakaan dalam mengelola koleksi perpustakaan. Jadi kalau petugas perpustakaan itu mengelola koleksinya itu tentu dengan aturan tertentu. Kita memiliki sistem baku yang digunakan secara terus-menerus, ya, yang digunakan secara baku untuk kerja pustakawan di sekolah ataupun pustakawan dimanapun, itu harus punya aturannya, tidak sembarangan dalam mengelola perpustakaan. Nah, salah satunya adalah dalam mengelompokkan koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan. Di perpustakaan itu ada banyak ilmu, ya, banyak subjek, ada psikologi, ada biologi, ada seni, ada olahraga, macam-macam. Kalau kita bayangkan di perpustakaan itu tidak diatur pengelompokannya, tentu seperti gudangan, ya, Dek, ya, seperti gudangan. Kita mau mencari buku masakan di mana, kalau itu dicampur tentu akan menjadi bingung. Makanya pustakawan itu membuat pengelompokan dengan menggunakan DDC ini, ya, agar pustakawan sendiri tidak bingung. Nanti kemudian dalam menata di raknya itu juga sesuai dengan pengelompokannya. Nah, kemudian yang terpenting adalah bagaimana dengan pemustakanya atau pengguna perpustakaan. Tentu DDC ini akan menjadi salah satu alat penting dalam kalian menemukan sumber informasi yang kalian cari, ya. Jadi ini adalah alat bantu atau petunjuk bagi kalian, bagi para pemustaka untuk mendapatkan sumber-sumber informasi yang kalian butuhkan di perpustakaan.
Nah, inilah anak-anak 10 golongan utama DDC. Jadi DDC ini karena persepuluhan desimal, jadi dibagi ke dalam 10 golongan. Ada kelas 000 itu masuk karya umum dan komputer, 100 itu filsafat dan psikologi, 200 ya kalau dalam agama Islam kita mengambilnya 2x0, 2x1 dan seterusnya. Kemudian ada 300 itu ilmu sosial, 400 sampai 900 ya, sudah bisa terbaca di layar bahwa itu adalah 10 kelas utama yang dipakai standar internasional ya. Ini dipakai di hampir semua perpustakaan di seluruh dunia. Ini memakai kode seperti ini, persepuluhan ini untuk mengklasifikasikan buku-buku sesuai subjeknya. Jadi misalnya nanti ada buku tentang psikologi anak, nah itu masuknya ke kelas 100 ya. Walaupun nanti di belakang 100 itu ada subkelasnya ya. Tapi yang perlu kalian pahami, kalian ketahui adalah kelas utamanya saja. Jadi ada 100. Kemudian nanti kalau tentang novel, berarti kelas utamanya adalah 800 sekian ya. Nah, ini adalah 10 kelas utama itu yang masuk ke dalam golongan DDC. Nah, ini contohnya anak-anak. Klasifikasinya, nomornya itu ada di 153. Ada 5, ini kebetulan 153 semua ya, karena ini masuknya adalah kelas subjeknya, subjek bukunya itu tentang filsafat dan psikologi. Nah, nanti untuk nomor DDC ini akan masuk dalam menjadi bagian dari salah satu bagian dari nomor panggil. Yang disebut nomor panggil itu adalah kode-kode yang tertempel di punggung buku bagian bawah. Biasanya kalau kalian ke perpustakaan itu nanti di setiap bukunya pasti akan tertempel nomor panggilnya. Nah, dalam nomor panggil itulah termasuk di dalamnya adalah kode klasifikasi DDC itu. Jadi nanti di setiap rak atau di setiap buku itu pasti akan berbeda kodenya ya. Akan berbeda sesuai dengan kelas subjeknya. Itu di buku itu membahas tentang subjek apa, itu akan berbeda. Nah, ini ya contohnya seperti itu anak-anak. Nah, kemudian kita berpindah dari DDC. Sekarang kita lanjutkan kepada katalog. Yang kedua adalah alat bantu dalam menelusuri informasi di perpustakaan adalah katalog. Jadi katalog itu dari bahasa Yunani yang berarti daftar. Nah, secara umum katalog itu adalah daftar nama-nama, judul, dan barang-barang yang ada di perpustakaan. Jadi menu-menu yang ada di perpustakaan itu akan terekam dalam katalog ini. Nah, menunya apa kalau di perpustakaan? Ya, menunya adalah daftar koleksi. Semua koleksi yang ada di perpustakaan itu ada dalam sebuah tempat namanya katalog. Nah, itulah sebagai alat bantu ya. Yang kedua, salah kedua untuk alat bantu di perpustakaan dalam mencari sumber-sumber informasi di perpustakaan. Nah, kemudian untuk di MAN 3 ya, kita sudah memanfaatkan katalog online ya, atau kita sebut dengan OPAC, Online Public Access Catalog. Jadi katalog yang bisa diakses oleh publik dimanapun, kapanpun anak-anak bisa mengakses katalog perpustakaan. Mau mencari buku ya, cari buku di perpustakaan itu bisa dilakukan, tidak harus datang ke perpustakaan Mayoga dari rumah ya bisa. Oh, di perpustakaan Mayoga ada buku tentang hujan enggak ya, atau buku tentang masak-masakan enggak gitu. Nah, nanti bisa dicek dari rumah, dari HP kalian itu juga bisa. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah melalui alamat OPAC di perpustakaan kami, ada di http lipsisonline.xyz.mayoga/opac ya, sesuai yang di layar. Nanti anak-anak silahkan praktek, tugasnya adalah praktek. Nah, langkahnya adalah seperti sampaikan di layar ya anak-anak ya. Jadi yang pertama ada buka browser, pakai Mozilla, pakai Chrome bisa. Kemudian ketikkan alamat lengkapnya ya, persis sesuai dengan alamat yang ada di layar. Kemudian ketik keywordnya, kata kuncinya, mau mencari judulnya, mencari pengarangnya, atau mencari subjek bukunya itu bisa. Nah, kemudian klik judul yang dimaksud. Kalau sudah ketemu ya, sudah tampil gitu, nanti klik judul yang dimaksud. Kemudian lihat nomor panggilnya tadi
dan status buku. Nah, kalau sudah mengetahui nomor panggilnya dan status bukunya, dipastikan bahwa bukunya ada di perpustakaan, langsung eksekusi ke rak bukunya. Nah, ini adalah tampilan opak kita, opak perpustakaan Mayoga. Setelah kalian tadi ketikkan alamat lengkapnya, maka akan muncul seperti di layar anak ya. Jadi nanti ada sistem pencariannya persis sama dengan Google ya. Nanti ketikkan pada keyword, kemudian apa yang ingin kalian cari ya. Misalnya tahu judulnya tentang guru Aini gitu ya. Ketik aja guru Aini. Nanti enter, kemudian akan muncul daftarnya di sini ya, daftar keyword yang Anda masukkan. Kalau di sini contohnya Terelie, ditemukan sejumlah 28 data. Berarti ada 28 judul koleksi tentang karangannya Terelie di perpustakaan Mayoga. Nah, yang perlu kalian catat adalah nomor panggilnya. Dilihat, itu kodenya berapa di edisinya? 813. Oh, 800 berarti dia masuk ke kesusastraan gitu ya. Berarti kalian catat nanti. Ini nomor panggilnya. Kemudian nanti lihat denah perpustakaan rak 813 itu di mana. Nah, kalian langsung ke raknya. Tidak perlu muter-muter semua rak kalian kunjungi, tidak perlu ya. Jadi ini biar lebih efisien, lebih cepat dalam menemukan buku-buku yang kalian cari di perpustakaan. Nah, kemudian setelah tahu nomor panggilnya, cek dulu anak-anak, cek dulu status ketersediaannya. Di sini di anak panah merah ini statusnya dia dipinjam atau tidak. Kalau nanti tidak dipinjam, di sini akan muncul tersedia. Tetapi kalau seperti contoh ini berarti bukunya itu sedang dipinjam ya, sedang dipinjam. Tanggal pinjamnya kapan, kembali kapan, itu akan tertera di situ. Kalau buku itu dipinjam, artinya sedang keluar dari perpustakaan, tidak ada di perpustakaan, ya jangan dicari karena pasti tidak akan ketemu. Tapi kalau statusnya tersedia, insya Allah bukunya akan ada di perpustakaan gitu ya. Nah, mungkin seperti itu anak-anak untuk pengenalan tentang DDC dan opak secara dasar, karena ini perlu kami ajarkan, ini penting karena ini tidak hanya berlaku di perpustakaan Mayoga, ini nanti akan kalian pakai sebagai bekal ya, sebagai seorang mahasiswa, seorang pembelajar dimanapun itu ketika mencari sumber informasi di perpustakaan, kedua hal ini pasti akan kalian gunakan, entah nanti di perusahaan UGM, di perusahaan UNY, UIN, itu semuanya juga pakai sistem yang walaupun mungkin sistemnya beda tetapi cara kerjanya sama, yaitu dengan menggunakan DDC, itu pasti ada, kemudian dengan menggunakan opak, mesin pencari untuk mencari buku di perpustakaan, mencari koleksi sumber informasi di perpustakaan, itu akan menggunakan kedua hal tersebut. Nah, terakhir anak-anak tugasnya adalah, tugas di minggu ini adalah praktek mencari buku melalui opak. Kalian nanti buka situs perpustakaan Mayoga tadi ya, sudah disampaikan tadi Ibu, ada HTTP, Lipsis, XYZ tadi ya. Kemudian nanti berikutnya adalah kalian mencoba mencari 5 judul buku, judulnya bebas ya, tidak harus ngetiknya, tidak harus komplit judul bukunya, tapi hanya 2 kata atau 1 kata pun nanti sudah bisa terdeteksi. Nah, kemudian tulislah judul buku yang kalian cari itu, yang kalian temukan di perpustakaan Mayoga itu, judul lengkapnya apa, kemudian nomor panggilnya berapa, dan status bukunya tersedia atau tidak. Nanti dibuat dalam bentuk tabel, kolom tabel ya. Nah, kemudian kirimkan tugas kalian, Ibu tunggu di bit.ly/tugas PPMB ketiga ya. Mungkin demikian. Nanti kalau ada yang kurang jelas, silahkan hubungi Ibu di nomor WA yang sudah biasanya anak-anak berhubungan, berkomunikasi dengan Ibu. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.